TNI atau Polri terus mengoptimalkan pemburuan terhadap KKB. Masyarakat mendukung penuh langkah aparat keamanan tersebut untuk mempercepat pemulihan keamanan di wilayah Papua. KKB rupanya memiliki keahlian dalam melarikan diri. Keahlian ini didasari oleh posisinya yang semakin terpojok. Kolonel CGI IGN Surya Setawa selaku Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan III mengatakan bahwa saat ini aparat gabungan TNI Polri tengah melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi yang dianalisa sebagai tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau kelompok separatis teroris atau KST di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Surya Setawa menegaskan, orang-orang yang tergabung dalam KKB tersebut memang harus diadili, sehingga pencarian dan penyisiran akan terus dilakukan. Surya Setawa juga mengakui bahwa selama ini para militan KKB kerap menyebarkan hoaks yang menjerumuskan. Banyaknya informasi bohong yang terus disebarkan oleh KKB ini tentu saja membuktikan bahwa saat ini mereka memang tengah dalam posisi terdesak. Posisi mereka kini terkepung oleh aparat gabungan TNI Polri. Terlebih, masyarakat Papua pun telah membenci para anggota KKB lantaran kelompok tersebut kerap menebar teror. Terlebih, masyarakat Papua pun telah membenci para anggota KKB lantaran kelompok tersebut kerap menebar teror, melakukan perampasan, memperkosa dan membakar rumah di tanah Cendrawasih. Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Gatot Edi Pramono mengatakan bahwa pihaknya telah memetakan 4 kabupaten di Papua yang dianggap rawan aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. 4 kabupaten tersebut adalah Intan Jaya, Mimika, Puncak, dan Duga. 4 kabupaten ini justru telah dipetakan beberapa kelompok di setiap kabupaten. Ia juga mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021, polisi mencatat sedikitnya terdapat 26 kasus penyerangan, penembakan kontak senjata yang dilakukan KKB di 4 kabupaten tersebut. Dari 26 kejadian tersebut telah menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka. Saat ini sebanyak 31 orang anggota KKB telah ditindak. Sebelumnya, seorang aktivis Papua di Manado, Thaddeus Wenda, pada Februari 2021 lalu menilai bahwa gerakan separatis hanya akan merongrong keutuhan NKRI. Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara secara tegas menolak setiap aksi separatis baik di Papua maupun di Sulut. Ia juga mengimbau kepada rekan-rekan mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Sulut agar tidak terpancing oleh isu-isu provokasi yang digencarkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Dirinya juga berharap agar mahasiswa Papua di Sulut bersama elemen masyarakat lainnya untuk terus mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Aksi penyerangan yang dilakukan oleh KKB tentu menjadi ancaman yang serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakan oleh pemerintah. Apalagi pada tahun ini, Papua akan menjadi tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tentu saja, agenda besar ini jangan sampai mendapatkan gangguan dari KKB yang gemar memancing kericuhan. Keberadaan KKB di Papua memang sudah sepantasnya diburu dan diberhangus demi terciptanya kedaulatan NKRI. Apalagi mereka kerap melakukan teror dan provokasi untuk mencari dukungan demi ambisi kelompoknya. Segenap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di bumi Cendrawasih, sangat mendukung aparat TNI Polri untuk menumpas kelompok separatis teroris di tanah Papua.